Halo sobat semuanya, kembali lagi di channel YouTube Aulia Effendi. Pada video kali ini, saya akan membahas mitos, legenda atau sejarah yang berasal dari Minangkabau, yaitu Siampa. Cerita tentang Siampa adalah salah satu fragmen paling mencekam dalam khasanah mitologi dan kepercayaan masyarakat Minangkabau. Ia bukan sekadar hantu pengganggu, melainkan personifikasi dari rasa takut, penjaga batas antara dunia manusia dengan kegelapan hutan, serta cermin dari nilai-nilai sosial yang dianut di ranah Minang. Berikut adalah ulasan mendalam mengenai Siampa, mulai dari asal-usul, wujud, hingga fungsinya dalam tatanan sosiokultural masyarakat. Dalam terminologi masyarakat Minangkabau, Siampa sering digambarkan sebagai sosok jin atau makhluk halus yang memiliki tubuh sangat besar, tinggi menjulang, dan berbulu lebam. Jika dalam mitologi Jawa dikenal sosok genderuwo, maka Siampa adalah padanannya di tanah Sumatera Barat. Ciri fisik yang melegenda, tinggi menjulang. Konon, tinggi Siampa bisa melampaui pohon kelapa atau atap rumah gadang. Matanya digambarkan seperti bara api yang menyala di kegelapan malam. Warna kulitnya hitam pekat atau abu-abu gelap dengan bulu kasar di sekujur tubuh. Aromanya seringkali kehadirannya ditandai dengan bau busuk yang menyengat, atau sebaliknya, bau harum bunga yang tidak wajar di tengah hutan. Siampa biasanya menghuni tempat-tempat yang dianggap angker atau pingit, seperti pohon-pohon besar beringin, pula, atau limau, bangunan tua yang terbengkalai, pinggiran sungai, hingga hutan belantara yang jarang dijamah manusia. Salah satu peran Siampa yang paling populer dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai penyebab fenomena tatindia. Secara medis, ini disebut sebagai sleep paralysis. Namun dalam kacamata tradisi Minang, ini adalah ulah Siampa yang sedang menduduki atau menindih dada orang yang sedang tidur. Mengapa seseorang bisa ditindih Siampa? Masyarakat percaya ada beberapa penyebab seseorang menjadi sasaran. 1. Melanggar pantangan, seperti tidur di waktu maghrib, saat pergantian siang dan malam. 2. Kotor secara lahir batin, tidur tanpa mencuci kaki, atau dalam keadaan hati yang gelisah dan sombong. 3. Tempat tidur yang kosong, kamar yang lama tidak ditempati, dipercaya menjadi singgasana Siampa. Pengalaman tatindiah digambarkan sangat nyata. Korban merasa sadar, namun tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Sesak napas seolah ada beban berat di dada, dan terkadang melihat bayangan hitam besar di sudut ruangan. Cara mengatasinya secara tradisional adalah dengan membaca ayat kursi, atau berzikir dalam hati hingga tubuh bisa digerakkan kembali. Dalam struktur geografis Minangkabau yang terdiri dari daratan pegunungan, dan pasisi-pesisir, hutan memiliki kedudukan yang sakral. Siampa diyakini sebagai penunggu pohon-pohon tua yang besar. Hal ini menciptakan fungsi ekologis tersendiri. Ketakutan masyarakat terhadap Siampa membuat mereka tidak sembarangan menebang pohon tua atau merusak ekosistem tertentu. Sebelum menebang pohon besar, biasanya ada ritual atau permisi secara batin agar tidak diganggu oleh sang penunggu. Jika dilanggar, dipercaya pelaku akan jatuh sakit, gila, atau hilang di hutan, disesatkan oleh Siampa. Masyarakat Minang mengenal berbagai jenis makhluk halus, dan penting untuk membedakan Siampa agar tidak tertukar. 1. Hantu Siampa, besar, tinggi, hitam, suka menindih orang tidur. 2. Hantu Palasi, manusia yang mempraktikkan ilmu hitam. Kepalanya bisa lepas untuk menghisap ubun-ubun bayi. 3. Hantu Cindaku, manusia harimau penjaga keseimbangan hutan dan manusia. 4. Hantu Puntianak, hantu wanita mirip kuntilanak yang sering mengganggu ibu hamil. Siampa cenderung lebih bersifat teritorial. Ia tidak aktif mengejar manusia untuk mencelakai secara fisik seperti Palasi, melainkan lebih sering memberikan peringatan atau sekadar menakut-nakuti mereka yang melewati daerah kekuasaannya tanpa izin.
Mitos Siampa bukan sekadar dongeng pengantar tidur, melainkan alat kontrol sosial di Minangkabau. 1. Kedisiplinan waktu. Orang tua di Minangkabau sering menakuti anak-anak dengan Siampa, agar mereka tidak berkeliaran saat maghrib. Maghrib adalah waktu untuk ibadah dan berkumpul di rumah atau surau. Siampa menjadi simbol bahaya bagi mereka yang tidak disiplin waktu. 2. Menjaga kebersihan. Kaitan Siampa dengan rumah tua yang kotor atau badan yang tidak dicuci sebelum tidur mengajarkan masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan diri sendiri. Kebersihan adalah sebagian dari iman. 3. Etika di alam terbuka. Pepatah Minang mengatakan alam takambang jadi guru. Menghormati keberadaan penghuni lain di alam seperti Siampa, secara simbolis mengajarkan manusia untuk tidak sombong dan tidak merusak alam semena-mena. Di era modern, kepercayaan terhadap Siampa mulai memudar di wilayah perkotaan, digantikan oleh penjelasan sains, seperti penjelasan sleep paralysis untuk fenomena ketindihan. Namun, di daerah-daerah nagari yang masih memiliki hutan lebat dan pohon-pohon besar, cerita ini tetap hidup. Siampa kini juga sering muncul dalam karya sastra dan film horor lokal, sebagai representasi teror asli daerah. Ia tetap menjadi bagian dari identitas budaya, yang mengingatkan orang Minang bahwa ada dunia gaib yang berdampingan dengan dunia nyata, menuntut rasa hormat dan tata krama. Siampa adalah narasi tentang kebesaran alam dan keterbatasan manusia. Ia adalah sosok hitam besar yang berdiri di batas antara ketakutan dan penghormatan. Bagi masyarakat Minangkabau, Siampa bukan sekadar hantu, tapi pengingat agar manusia selalu berpijak pada bumi dengan rendah hati, menjaga kebersihan jiwa dan raga, serta menghormati setiap jengkal alam yang mereka tempati. Sumber cerita mengenai Siampa dalam kebudayaan Minangkabau tidak berasal dari satu buku tunggal, melainkan bersumber dari kombinasi tradisi lisan, pengamatan sosiologis, dan catatan etnografi. Berikut adalah klasifikasi sumber-sumber yang membentuk narasi Siampa. 1. Tradisi lisan Kaba dan mitos rakyat. Ini adalah sumber utama dan paling kuat. Di Minangkabau, cerita Siampa diwariskan secara turun-temurun melalui cerita orang tua tutur nagari, digunakan sebagai alat pedagogi pendidikan untuk anak-anak, agar tidak keluar saat maghrib atau menjaga kebersihan diri. Kearifan lokal di surau, dahulu, saat anak laki-laki Minang tidur di surau, cerita-cerita tentang makhluk penjaga termasuk Siampa sering dibahas sebagai bagian dari pengenalan alam gaib dalam perspektif Islam tradisional sebagai golongan jin. 2. Etnografi dan catatan antropologi. Beberapa peneliti budaya dan antropolog baik lokal maupun asing yang mengkaji sistem kepercayaan animisme, dinamisme yang masih tersisa dalam budaya Minangkabau sering mencatat Siampa sebagai personifikasi penjaga hutan. Dalam studi mengenai hubungan manusia Minang dengan alam, alam takambang jadi guru, Siampa dicatat sebagai representasi ketakutan manusia terhadap kegelapan hutan rimba. Buku-buku mitologi Nusantara, Siampa sering dikelompokkan dalam kategori jin hitam atau makhluk astral penjaga pohon besar dalam literatur hantu-hantu di Sumatera. 3. Perspektif medis tradisional orang Parodukun. Sumber cerita juga datang dari praktik pengobatan tradisional. Para praktisi pengobatan tradisional di Minangkabau sering mendiagnosis pasien yang mengalami sesak napas saat tidur atau trauma setelah pulang dari hutan sebagai korban gangguan Siampa. Penjelasan mereka mengenai cara Siampa menindih atau menyesatkan orang menjadi sumber detail deskripsi wujud Siampa yang kita kenal sekarang. 4. Sastra dan budaya populer lokal. Kaba modern. Beberapa penulis lokal sering memasukkan unsur Siampa dalam cerpen atau novel berlatar belakang nagari untuk memperkuat suasana mistis. Film horor daerah, produksi konten visual lokal di Sumatera Barat, sering mengangkat Siampa sebagai tokoh antagonis utama yang secara visual mempertegas citra makhluk hitam, tinggi, dan berbulu di benak generasi muda. 5. Pengalaman kolektif sleep paralysis.
Secara empiris, sumber cerita ini terus diperbarui oleh pengalaman individu yang mengalami fenomena tatindia. Karena masyarakat sudah memiliki tempat budaya bahwa ketindihan adalah ulah siampa, maka setiap orang yang mengalami sleep paralysis akan menceritakan pengalaman tersebut dengan atribut siampa, sehingga mitos ini terus terjaga relevansinya hingga sekarang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Aulia Effendi dengan cara subscribe, like, komen dan bagikan video ini kepada sahabat sobat semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya.